Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung hanya di sosial media seperti ini, tapi tetap kita semangat untuk belajar dan terus belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang simulasi digital. Akan tetapi sebelum bermulai belajar, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Kami berdua adalah sebagai Dewan Guru dalam pembelajaran simulasi digital ini. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Nasrul Haki dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Sastra Atmaja. Kami berdua, seperti dikatakan tadi Pak Nasrul, kami adalah Dewan Guru Simulasi Digital di SMK Ar-Rahmah untuk kelas 10, ya, untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kemudian, ya walaupun kita belajar melalui daring, ya, belajar online, karena kondisi negara kita sedang dirundung musibah COVID-19, mudah-mudahan tidak menyurutkan niat adik-adik, niat anak-anakku sekalian untuk belajar secara maksimal di rumah. Ya, kami di sini pun sama akan senantiasa berusaha memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik yang kami mampu untuk kemajuan bersama. Nah, untuk simulasi digital yang akan kita pelajari di kelas 10 ini secara umum mungkin ya tidak asing sebetulnya karena di SMP pun kita pernah belajar ya. Kalau di SMP kita namanya TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ya, atau teknik komputer. Nah, di SMK kita sebut materi itu dengan simulasi digital. Apa sih simulasi digital? Kenapa simulasi digital dan sebagainya? Itu nanti akan kita bahas bersama ketika pembelajaran dimulai. Untuk sekarang, Pak Nasrul akan mencoba memaparkan bagaimana sih kita belajar nanti, gitu ya. Seperti apa keadaannya dan lain sebagainya nanti akan dicoba diuraikan oleh Pak Nasrul. Enggak, Pak Nasrul, silakan. Nah, sebelum memulai pelajaran yang kita akan jalani, akan tetapi ada proses atau ada kontrak belajar terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika pembelajaran itu kondusif. Karena kalau tidak ada kontrak belajar, maka kita pun akan berleha-leha dalam belajar. Oleh karena itu, kami adakan dan ini sesuai dengan eh, keadaan seperti ini dan semua sekolah pun menggunakan seperti ini, ada kontrak pembelajaran supaya pembelajaran itu kondusif. Apa saja sih kontrak belajar tersebut? Yang pertama, pembelajaran simulasi digital mencakup 3 ranah penilaian. Apa saja ranah penilaian tersebut? Yang pertama, penilaian pengetahuan. Ini akan ditopang. Pengetahuan itu akan selalu ditilai. Yang kedua, yaitu keterampilan. Bagaimana kalian terampil dalam simulasi digital ini. Jadi, oleh karena itu, mari kita terus berterampil. Terus memberi pengetahuan, terus terus mencari pengetahuan, terus terampil. Kemudian ketiga, penilaian sikap akhlak mulia budi pekerti. Nah, tidak cukup hanya pengetahuan, tidak cukup hanya keterampilan, tapi akhlak pun itu menopang untuk segalanya. Dan terakhir, kriteria ketuntasan minimal KKM untuk mapel Simdik ini yaitu nilainya 7,5. Oleh karena itu, apabila kalian mendapatkan nilai kurang dari 7,5, maka oleh karena itu harus terus dan terus belajar. Ya, perlu diketahui bahwasannya selain 3 hal tadi yang disampaikan Pak Nasrul, ya kalian nanti akan dinilai dalam 3 ranah penilaian tadi pengetahuan, keterampilan dan akhlak mulia budi pekerti. Penilaiannya itu tadi 75. Nah, tentu ada aturan-aturan lain yang akan mengikat selama kalian belajar di SMK Ar-Rahmah tentunya. Ya, nanti
bagaimana aturan sekolah nanti harus diterapkan dengan datang ke sekolah 6.50, pulangnya nanti setelah sholat asar dan sebagainya, dengan pembiasaan-pembiasaan sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duha dan sebagainya, nanti akan kita pelajari bersama. Manakala penilaian itu dilakukan pada saat kegiatan normal, ya mudah-mudahan setelah pandemi corona ini selesai kita bisa bertatap muka langsung, tidak hanya di sini, di media sosial ya. Kita mudah-mudahan dapat bertatap muka langsung. Ya itu barangkali kontrak kerja, kontrak belajar yang akan kita laksanakan bersama. Nah berikutnya ada gambaran untuk kita belajar. Apa sih yang kita pelajari? Simulasi digital itu bagaimana sih? Apa saja? Nah, ini materinya. Untuk semester pertama, ya kita bahas yang semester pertama saja. Di situ ada 7 materi yang akan kita pelajari, gitu ya. Ini lebih kepada bagaimana kita menggunakan logika kita dalam membuat nalar, ya nalar dalam hal-hal tertentu, membuat peta minda, membuat konsep belajar seperti apa, gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan diperkenalkan dengan kegiatan pengolahan dokumen, ya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Ya, nanti kita akan belajar kemudian bagaimana cara membuatnya, mengolahnya seperti apa gitu ya. Nanti kemudian mempresentasikannya itu akan kita pelajari ya. Itu sementara mungkin lebih jelasnya lagi, nah kita dapat tampilkan garis besarnya seperti apa gitu ya. Nah, maka anak-anak sekalian, ini adalah dasar dari pembelajaran kita selama mengikuti kegiatan simulasi digital. Nah, bisa adik-adik lihat, bisa anak-anak sekalian lihat, di sana ada 5 komponen. Nah, mungkin Pak Arul bisa membacakan 5 komponennya apa saja. Yang pertama yaitu pengelolaan informasi digital. Nah, ini akan dipelajari pada awal-awal. Kemudian yang kedua yaitu kelas maya. Apa sih kelas maya? Luna Maya? Oh, bukan. Beda lagi. Bukan Luna Maya. Tapi ini dunia di mayanya. Dunia maya. Dunia maya. Jadi dunia pada mayanya. Jadi berbeda gitu. Kemudian ketiga, perencanaan visualisasi ya. Jadi kita nanti kalau sempat kita akan coba buat dokumen berbentuk video. Ya, berbentuk video. Ya seperti halnya kami lakukan sekarang, nanti anak-anakku juga bisa mencoba belajar membuat video, membuat konsepnya dan nanti menguploadnya di YouTube. Jangan hanya TikTok-kan saja yang bisanya, ya. Itu nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, ya. Yang terakhir ada buku digital, dokumen digital, ya. Seperti halnya kalian sekarang yang suka menulis, bikin cerpen, bikin puisi di WhatsApp, nah, sekarang diupload ke YouTube, di blog dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi kelas maya, kelas daring. Nah, kita sekarang melakukannya. Yang sekarang kita lakukan, mungkin adik-adik kemarin di SMP juga belajarnya sama ya, seperti itu. Ya, karena waktu sebelum ujian nasional itu belajarnya pakai HP, pakai internet, kuota lagi. Kita pun sama untuk ya mudah-mudahan tidak lama, ya 1 bulan ini, 2 bulan ini pandemiknya sudah hilang, jadi kita bisa langsung di kelas secara terbuka, ketemu, saling menyapa, tidak hanya di layar seperti ini, tidak hanya via internet dan sebagainya, mudah-mudahan. Nah, itu sudah masuk dalam ranah pembelajaran kelas maya, ya, via online, daring, dalam jaringan. Sebenarnya kita ini langsung praktek ya, ya Pak? Sebenarnya kita ini langsung untuk simulasi praktek. digital kita sudah praktek. Langsung praktek. Anak-anakku sekalian, sekarang sudah belajar mulai praktek mengirimkan file untuk tugas, bertanya dan sebagainya sudah menggunakan fasilitas simulasi digital kita. Terus bagaimana kita mengelola informasi? Nah,
kita ini sebenarnya sudah praktek, cuma mungkin dalam hal materi, Iya. oh ini tuh ini. Nah, ntar kedepannya kita akan tahu. Ya, kita cari nanti ke depannya, kita bahas lebih lanjut. Kita praktek aja dulu sekarang. Praktek, kita masuk dalam komunikasi dalam jaringan. Kita sudah masuk dalam komunikasi dalam jaringan ini. Sudah mulai masuk kelas maya. Nah, nanti kalau ada tugas nanti dari guru-guru yang lain, misalkan kita dapat istilahnya tugasnya apa, melalui apa, Google Form, melalui WA, melalui Microsoft, melalui YouTube. Nah, itu sudah masuk kelas maya, sudah masuk komunikasi dalam jaringan, ya. Di Facebook diupload dan sebagainya, di Instagram itu sudah masuk pembelajaran kita. Makanya kita paling mudah sebetulnya kalau prakteknya, ya. Kalau teorinya mungkin pusing. Bapak juga di sini, ya, kalau Masih, lihat baca bukunya pusing, tapi pusing kalau kepala. langsung praktek, Ya. ya Tapi sekarang kita coba praktek langsung. Kalian upload tugas, upload jawaban dan sebagainya ke media sosial, melalui WA, melalui ya email dan sebagainya, itu kita sudah mulai praktek langsung di sana, sudah belajar otomatis. dan itu pun termasuk kepada penilaian ya Pak ya? Itu penilaian keterampilan. Termasuk penilaian. Kalau tugasnya tersampaikan dengan baik, tugasnya rapi, pengetikannya bagus, pengiriman video, gambar dan sebagainya rapi, itu sudah masuk penilaian keterampilan. Nanti pengetahuannya bagaimana? Kalau jawabannya benar. Iya, kalau sikapnya gimana? Kalau menyerahkan tugasnya tepat waktu, itu bisa masuk kriteria penilaian. Tuh, ya, barangkali gambaran umumnya. Kita nanti belajar seperti itu, gambarannya seperti itu ya. Nah, kenapa? Nah, berikutnya nanti akan menjadi tugas kita bersama ya. Pak Arul, Bapak, dan kalian semua yang ada di rumah, ini akan ada tugas bersama nanti. Pengen tahu nih nanti, apa kan tadi tanyakan, simulasi digital itu apa sih? Kenapa harus belajar simulasi digital? Gitu. Tadi apa bedanya dengan TIK? Oh, gitu. Pasti ada perbedaannya. Nah, iya, bagaimana? Apa sih perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Gitu. Nah, ini nanti materi yang akan dibahas di awal pertemuan kita nanti, ya. Kita akan cari pengertian dari simulasi digital. Ya, tapi tidak sekarang. Sekarang hanya pengenalan saja. Sekali lagi, awas jangan salah, jangan tertukar, ya. Bapak Sastra Atmaja, ya. Dan saya Nasrul Haki. Nah, kalau Bapak nanti selain mengajar simulasi digital, nanti ketemu bagi kalian yang nanti mungkin ketemu dengan Bapak lagi pada mata pelajaran simulasi digital dan seni budaya kalau untuk kelas 10. Gitu. Dan kalau saya mungkin Pak sama Arul nanti pendidikan agama. Ya. Nah, nanti guru agamanya bisa sama Pak Arul. Gitu. Seni budayanya bisa sama Bapak atau bisa sama yang lain. Nah, itu barangkali perkenalan kita. Ya, nanti ketemu lagi lah dengan kita secara nyata, bukan dunia maya tapi dunia nyata. Nanti ketemu dengan kita di kelas. Mudah-mudahan adik-adik, ya, anak-anak sekalian, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, ya, di rumah, taati aturan yang ada di rumah, yang ada di ya, lingkungan sekitar, untuk tetap menjaga jarak, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Nah, kita ini jangan dicontoh. Kita tidak pakai masker nih. Tidak pakai pelindung nih. Ya, jangan dicontoh ini contoh yang tidak baik nih. Ya, nanti ketika di kelas kita pakai masker lah. Itu. Sementara itu barangkali yang dapat diinformasikan ya, disampaikan untuk perkenalan. Kita namanya juga perkenalan. Itu barangkali ada tambahan Pak Sunu? Ya, intinya untuk seluruhnya terus semangat dalam belajar, jangan pernah pantang menyerah. Terus kalau kita ingin sukses, maka kita terus untuk melawan rasa malas kita untuk terus belajar. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.